Dia menikah kan bukan setelah bercerai dengan saya. Berarti tujuan dia apa? Menikahi, mendekati almarhum tujuannya apa? Mungkin dia berpikir menikahi dia itu mendapatkan gonogini dan mungkin setengahnya harta saya bisa buat dia. Lagian gonogini juga kan kalau hasil dari perselingkuhan tidak dapat apa-apa. Masih mending waktu itu gua ngelaporin itu pasal perzinahan. Tobat, udah bertobat sebelum nanti azab datang. Di Septibok itu semuanya ada secara tertulis di sini bahwa menyerahkan. Nah itu dia juga punya kunci gandanya. Setelah diambil ada beberapa yang nggak ada. Masa iya pengacara, saya nanyain nama pengacara apa ini kok nggak ada? Masa iya pengacara ngambil surat rumah buat apa? Apakah ini sebuah trik bahwa dia minta ditetapkan ahli waris dan mungkin ini sebagiannya udah nggak ada mungkin supaya jadi win-win solution? Makanya ngobrol, makanya pas sidang, makanya ngobrol, makanya pas sidang. Takut, apa gimana? Karena Pak Bayu nih pengacara saya itu tahu semuanya. Dan itu akan dibeberkan di persidangan kepada hakim, majelis hakim. Dan kita akan lanjut terus. Bukan tidak mau membiayai. Kan bukan berarti Putri juga tidak ngasih. Gitu loh. Dari zaman kecil, dari diurus Pak Ecet. Kenapa waktu itu diurus sama Pak Ecet, terus biaya terus dari Putri, dari Aiki ada terus. Jangan mengelak gitu. Jangan bilang tidak membiayai. Jangan mengelak gitu. Jangan bilang tidak membiayai. Kalau tidak sanggup mengurus, ya udah kasih ke Putri. Kalau tidak sanggup mengurus, ya udah kasih ke Putri. Jauh dari tudingan menghindar, Rizky Febian justru dikabarkan sangat ingin berhadapan langsung dengan Teddy Pardiana. Iki ingin menuntut jawaban tegas mengenai peruntukan uang miliaran rupiah serta nasib kos-kosan yang kini statusnya menjadi tak jelas di tangan Teddy. Alih-alih mendapatkan apa yang diinginkan, langkah Teddy mengungkit masalah ahli waris kini justru dianggap bak menggali lubang kuburannya sendiri. Pasalnya, manuver hukum ini justru menjadi pintu masuk bagi pihak Sule untuk membongkar tuntas deretan aset yang diduga raib tanpa jejak. Jadi kalau Iki sebenarnya pada prinsipnya nggak keberatan untuk bertemu. Justru kesempatan dia untuk bertemu dengan Teddy itu. Karena banyak hal yang ingin dipertanyakan oleh Rizky Febian. Kalau nggak muter balik bahaya dia. Kalau saya sendiri nggak ada yang ditakutkan ya, mau dihukum mau di apa, selama saya bisa menyelesaikan yang berhubungan dengan almarhumah. Udah jelas kok penggelapan mobil. Udah masuk loh dia. Ya Iki karena kasihan sama bintangnya. Kalau bapaknya kelakuannya kayak begitu. Kan dia nggak takut kan? Dia bilang kan, saya nggak takut karena saya memperjuangkan anak saya gitu. Dikira gue takut. Kita kan dari awal udah bilang sebelum permasalahan ini dikuak ke media, sebelum permasalahan ini juga ngeblow up ya ke media, kita juga kan sama Putri sudah bilang bahwa kalau misalkan suatu saat nanti harus mengurus ya kita siap karena itu sebuah tanggung jawab sebagai kakak.